Teach me about fucking stars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman, di sini nama saya Mita Farid dengan NIM 12050114091. Nah, di sini teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang tugas yang sudah diberikan oleh dosen di mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, sebelum kita memasuki pembahasannya, di sini saya akan memakai aplikasi yang bernama Visual Studio Code karena aplikasi ini simple untuk kita. Nah, di sini kita masuk kepada pembahasannya, yaitu, pembahasan di video kali ini kita akan membahas tentang penjelasan dan mempraktekkan langsung nih integrasi penggunaan variabel, tipe data, penerapan SQL pada PL/SQL, conditional control atau if and catch, dan serta basic loop. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu penggunaan variabel pada PL/SQL. Nah, pada PL/SQL ini, sebuah variabel yang mana tempat kita menyimpan nilai tertentu dan diletakkan pada suatu memori untuk sementara waktu dan nilai atau value yang bisa diubah. Nah, value dapat diubah melalui program yang dikerjakan atau saat dieksekusi. Nah, penggunaan variabel biasanya dengan cara mendeklarasikannya di bagian blok deklarasi pada PL/SQL. Nah, cara kita mendeklarasikan variabel yaitu dengan cara menuliskan nama variabelnya terlebih dahulu. Ini wajib ya teman-teman ya. Lalu kita menuliskan tipe datanya. Lalu tipe datanya yang berupa boleh varchar atau number dan lain-lain. Lalu kita masukkan nilai dan tipe datanya. Kalau misalnya varchar itu boleh dari 1 sampai boleh 50, 10 terserah gitu kan. Dan nilai awalnya. Nah, ini bentuk deklarasi variabelnya. Nah, di sini kan ada contoh nih declare v underscore first name, v underscore gender, v underscore alamat. Nah, di sini kita akan deklarasikannya langsung di aplikasi Visual Studio Code. Nah, ini langsung kita aja. Nah, sebelum kita mendeklarasikannya, kita buat file baru dulu dengan nama index.sql. Nah, oke. Langsung kita tulis atau kita ketikkan kode yang ada di sini. Pertama itu declare, lalu v first name dengan tipe data varchar, lalu kita buat tipe data 50. Nah, langsung ini kita copy aja ya biar cepat. Ini gender, lalu ini alamat, lalu teman-teman ketik begin, lalu null dan end. Nah, sini jangan lupa teman-teman save dengan kontrol tambah S. Nah, lalu teman-teman masuk ke new terminal. Nah, di sini teman-teman bikin masuk ke dalam SQL Plus. Kita masukkan username. Terserah mau teman-teman yang mana username. Saya memakai username Farid 4. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam SQL. Lalu, kita mau melihat output ini dari coding yang sudah kita buat. Jangan lupa teman-teman bikin set server output on. Nah, lalu teman-teman langsung jika ingin melihat langsung saja bikin add index.sql.
nama dari filenya itu ya. Nah, sini kan dia minta ini nih. Jika teman-teman pengen langsung, teman-teman ketikkan di sini aja. Nah, kita save dulu ya. Jangan lupa di save setiap kali kita ada merubah di sini ya. Nah, di sini langsung berarti udah berhasil ya. PLSQL produce success complete. Nah, berarti ini sudah berhasil. Nah, pada contoh di atas, kita mendeklarasikan variabel dengan cara menuliskan sintaks declare di paling atas program. Nih. Nah, setelah itu kita dapat memasukkan nilai variabel yang diinginkan. Nah, kita dapat lihat pada contoh di atas, kita membuat sebuah nama variabel dengan nama v_firstname, lalu diikuti dengan tipe data yang digunakan. Dapat dilihat di sana kita memasukkan tipe data varchar. Nah, untuk tipe data bebas diisi maksimum nilai yang dapat ditampung. Nah, ini maksimum yang dapat ditampung itu 50 berarti di varcharnya. Oke. Kita lanjut default nilai atau values. Nah, di dalam PLSQL kita dapat menset atau mengatur nilai default atau nilai tetap pada variabel waktu kita deklarasikan. Nah, untuk mengaturnya kita dapat menggunakan operator penugasan yaitu *2 sama dengan atau menggunakan kata kunci keyword. Nah, ini ya. Kita coba untuk membersihkan waktu, langsung saja ini kita copy di sini, langsung kita buat di sini. Nah, oke, di sini kita sudah dapat langsung kita save aja. Di sini kan saya memakai v_firstname dengan varchar dan nilai maksimum yang ditampung itu 100. Nah, di sini apakah dapat? Nah, jika teman-teman ingin langsung saja langsung keluar outputnya gitu. Kalau teman-teman buat ini ya, tanda garis miringnya langsung. Jangan lupa save. Nah, PLSQL produce success complete. Nah, pada contoh di atas kita mendeklarasikan variabel dengan cara menuliskan sintaks declare. Ini berarti ini pada contoh yang pertama ini sama dengan contoh yang kedua, cuman bedanya yang contoh kedua ini kita memakai nilai default. Nah, langsung saja kita coba ya. Apakah juga berhasil atau tidak? Oke, jangan lupa save. Jangan lupa save. Nah, berhasil ya. Nah, jika teman-teman tidak mau menuliskan titik sama dengan, maka tuliskan dengan nama default. Nah, titik sama dengan ini adalah hal simpelnya dari kata-kata default. Nah, kita masuk pada nilai not null. Nah, jika kita memaksakan untuk memberi batas pada suatu value, maka sebuah variabel tidak dapat menerima nilai null. Hasilnya itu, variabel yang dideklarasikan dengan not null harus diinisialisasikan dengan nilai not null. Nah, kita coba codingan ini. Apakah akan menghasilkan error gitu. Nah, kita save. Nah, di sini teman-teman mungkin pada bertanya kenapa tidak mengeluarkan hasil outputnya. Karena kita tidak menuliskan codingan outputnya. Kode outputnya yaitu dbms dot output yang dbms output tadi tuh. Nanti kita bakal ketemu ya. Saya rada lupa juga. Sini kita tulis. Nah, di sini mengeluarkan
error numeric or value error. Karena apa? Karena sebuah variabel tidak dapat menerima nilai 0. Nah, kita juga tidak menuliskan variabelnya di sini atau datanya, maka kita menghasilkan error jika dijalankan. Nah, kita langsung masuk ke variabel assignment. Nah, assignment itu adalah cara kita memasukkan nilai baru pada sebuah variabel. Dalam artian kita memberi atau menyisipkan value. Nah, ini kita hapus, kita coba yang ini. Nah, jangan lupa save. Nah, di sini akan menghasilkan output gold. Atau di sini kan saya memakai output yellow. Ini kan. Maka kita coba. Nah, jika teman-teman ingin melihat output dalam sebuah codingan yang telah teman kerjakan di Visual Studio Code ini memakai atau di SQL ini menggunakan dbms underscore output dot put line. Nah, jika tidak teman-teman ketik ini, maka outputnya tidak keluar. Yang keluar adalah ini pls.sql procedures complete aja gitu. Tadi. Nah, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu penggunaan tipe data pada PLSQL. Nah, setiap bahasa pemrograman pasti memiliki basic tipe data, lebih kurang hampir mirip lah. Begitu juga di dalam bahasa PLSQL. Setiap nilai atau value dalam PLSQL memiliki tipe data yang menentukan format penyimpanan nilai yang valid. Nah, dalam PLSQL memiliki dua jenis tipe data. Yang pertama, yaitu tipe data skalar, yaitu tipe data yang menyimpan nilai tunggal seperti number, boolean, char, dan datetime. Nah, yang kedua yaitu tipe data komposit, yaitu tipe data yang menyimpan beberapa value di dalamnya seperti record, collection, array, dan lain-lain. Nah, termasuk pada tipe data numerik, yang itu tipe data numerik mewakili bilangan real, bilangan bulat, floating, dan point, atau bilangan desimal. Jika teman-teman mau lihat, ini bisa teman-teman baca sendiri ya. Langsung saja. Yang kedua itu adalah tipe data boolean. Itu adalah sebuah tipe data skalar yang memiliki 3 nilai di dalamnya, tergantung pada statement yang diberikan. Ada true, false, and null. Nah, biasanya tipe data boolean ini digunakan pada control flow if statement, case, loop, for, and while, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu tipe data karakter. Nah, tipe data karakter ini adalah tipe data yang mempresentasikan nilai alphanumerik. Ada beberapa karakter yang dapat digunakan, yaitu char, varchar, long, and raw. Nah, ada juga tipe data datetime. Nah, yaitu tipe data yang mempresentasikan tanggal waktu atau maupun zona waktu secara interval waktu tertentu. Nah, berikut ini beberapa bentuk tipe data datetime, ya. Ada date, timestamp, zone, dan juga timestamp with time zone. Nah, lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu conditional control, if, the, and case. Nah, if kita masuk kepada if dulu ya. If statement itu memungkinkan kita untuk mengeksekusi atau melewatkan urutan penyataan dan sesuai dengan kondisi yang dibuat. Nah, ada beberapa if statement dalam PLSQL. Yang pertama yaitu if then, yang kedua yaitu if then else, dan yang ketiga yaitu if then else if. Nah, ini adalah deklarasi if then, di mana if condition and then statement and if. Nah, pada statement
if statement akan menghasilkan nilai boolean yang telah kita pelajari tadinya. Jika kondisi terpenuhi, maka bernilai true. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka bernilai boolean false. Nah, di sini kita lihat contoh dari deklarasi penggunaan if then. Langsung saja kita coba di Visual Studio Code. Ini kita kopikan aja langsung biar cepat. Nah, di sini declare nama variabelnya f underscore pemasukan number tipe datanya number itu adalah 10 juta ya 10 juta begin. Nah, jika if underscore pemasukan lebih dari 100.000, maka output yang akan dikeluarkan adalah pemasukan melebihi output yang akan keluar adalah pemasukan melebihi pengeluaran. Nah, kita biar cepat save dulu. Sini kita langsung keluar yaitu pemasukan melebihi pengeluaran. Nah, jika kurang nih 100 kan, maka yang keluar adalah tidak keluar apa-apa, yang keluar adalah PLSQL. Karena apa? Karena kita tidak memasukkan output jika number yang data yang kita masukkan itu kecil dari 100.000. Yang kita masukkan di sini adalah jika data tersebut melebihi dari 100.000. Nah. Oke. Kita langsung masuk kepada penggunaan if then else. Ini kita copy aja. Langsung kita ganti. Nah, di sini ada sales number 100.000 dengan commission number 10 2. Nah, jika sales ini yang nilai 100.000 ini besar dari 200.000, maka outputnya akan keluar adalah ini. Dan jika tidak, maka output, ini dia contoh yang tadi. Jika outputnya tidak melebihi dari 200.000, maka yang akan keluar ada kerja lagi. Nah, coba kita praktekkan. Nah, di sini adalah 100.000. Itu adalah kecil dari 200.000 kan. Maka yang output yang akan keluar adalah kerja lagi. Nih. Oke. Sebaliknya jika melebihi dari 200.000, maka yang akan keluar adalah pemasukan melebihi dari pengeluaran. Kita lanjut pada contoh if then else if. Tentu saja kita sini adalah nilai dengan tipe data integer itu 85. Jika nilai itu kurang atau sama dengan 50, maka nilai Anda sangat kurang. Nah, di sini kan kita masukkan datanya 85. Coba kita otomatis di sini akan menggunakan output antara 76 dengan 90 kan. Maka akan menggunakan output nilai Anda bagus sekali, Anda lulus. Nah, jika kita masukkan antara 51 dan 75, berarti coba 55. 55, maka yang akan keluar adalah yang Anda sudah cukup, Anda lulus. Nih, yang kedua. Ya.
Oke, ini selesai. Lanjut pada case statement. Nah, case statement memilih satu pernyataan untuk dieksekusi dari banyak urutan yang ada. Nah, pernyataan case memiliki dua jenis clause. Yang pertama yaitu simple case statement, yang kedua adalah short case statement. Nah, pada klausul case di atas sudah mendukung clause else secara opsional. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan ini, di mana selektor ini adalah ekspresi yang dievaluasi sekali saja. Hasil dari evaluasi adalah memilih salah satu dari beberapa alternatif case. Nah, sedangkan when di sini adalah ketika suatu nilai when akan dieksekusi secara berurutan. Nah, else ini adalah jika tidak ada nilai dalam clause where yang cocok dengan nilai clause case, maka urutan pernyataan dalam clause else dijalankan. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke contoh yang sudah saya masukkan ke dalam sini. Kita langsung saja deklarasikan ke Visual Studio Code. Langsung saja kita kopikan. Lalu jangan lupa kita save. Lalu kita lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat codingannya. Nah, tipe data yang dimasukkan pada employees ID untuk karyawan adalah 200. Nah, jika 200 maka salary-nya lebih besar berarti untuk tipe data. Ini kan yang tipe data yang 200 untuk salary, maka tipe datanya lebih besar daripada 3000, maka dari itu akan menghasilkan high. Makanya menghasilkan high di sini. Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu basic loop. Nah, ini merupakan basic dari struktur perulangan atau loop. Ini termasuk di dalamnya for loop dan while loop. Nah, pernyataan loop mengeksekusi pernyataan di dalam strukturnya dan mengembalikan kontrol ke bagian atas loop. Nah, jadi ketika looping telah sampai ke kontrol paling akhir, maka jika ada kondisi lain terpenuhi untuk dilakukannya loop, maka loop akan dimulai lagi dari nilai terakhir yang di loop. Biasanya dalam satu kali loop ada minimal satu perintah exit untuk mengakhiri eksekusi perintah loop. Jika tidak looping, akan terus melakukan perulangan tanpa batas. Nah, langsung saja kita kopikan untuk contoh ini. Nah, jangan lupa di save. Nah, jika tidak kita membuat exit di sini, maka dari itu looping akan terus berjalan. Maka kita buat sini exit. Ini untuk antrian. Jadi antrian numbernya mulai dari 1. Nah, setiap antrian itu ditambahkan 1 terus. Dan jika antrian sudah melebihi 10, maka exit gitu. Kita buat. Nah, di sini outputnya antrian sampai ke 11 karena 11 sudah melebihi dari 10. Nah, mungkin segitu saja penjelasan serta deklarasi dan yang sudah saya jabarkan dari tadi. Mungkin segitu saja. Mungkin kalau misalnya salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.